makhluk mamalia terpintar di permukaan bumi itu hanya manusia. Makhluk lain gak ada. Nah kalau ada AI, berarti kita punya saingan loh. Oh iya. Cara kerja AI itu, dari data itu dia pelajari, kemudian dia mencerna sendiri untuk kemudian dia memprediksi. Oh jadi dia ngajarin diri sendiri dong technically. Ya, betul. Udah gak diajarin manusia lagi. Enggak. Gue sering ngeliat kayak misalnya pemerintah udah mulai nih ada inisiatif pakai AI. Tapi malah in the end kok pemerintah malah pakai AI gitu. Itu dia. Kita juga harus tahu namanya pemerintah bikin iklan kayak gitu budgetnya gak ada. Emang kamu mau disuruh bikin ilustrasi harga segitu? Jajan gak mau. Lawyer itu AI aja. Iya hukum itu udah pasti. Hukum dan gak akan mungkin dipengaruhi, gak akan mungkin Iya gak bisa suap. Akhirnya sebentar, nah terus kalau kayak gitu semua kerjaan bisa di AI kan? Sebetulnya bisa. Nah itu yang jadi masalah lagi. Pertanyaannya, terus kita dapat uang dari mana? Hello and welcome back to Kasat Kusut. Oke, hai guys, sudah lama tidak berjumpa ya. Jadi kali ini gue sudah kedatangan tamu spesial, suatu mentor ya bisa dibilang ya. Jadi kita sebenarnya berada di tempat yang sama di Kentara ini, dan di sini udah ada bersama gue Kang Motul. Halo Kang Motul. Zebi, terima kasih Zeb. Jadi Kang Motul ini tuh banyak berkecimpung di dunia kreatif selama berapa tahun Kang? Waduh. Udah berabad. Aduh iya, kalau sebagai konsultan advisor udah lama ya. Puluhan lah. Iya, jadi bisa dibilang udah pakar gitu ya, expert gitu. Untung lo gak bilang gua tua ya. Enggak lah. Oke, siap. Malahan kan semakin tua tuh berarti ilmunya semakin matang. Aduh iya, makasih banget. Kalau saya kan masih proses direbus nih kayaknya. Ya intinya guys, jadi akhir-akhir ini tuh gue sebenarnya muncul keresahan, bukan keresahan sih, tapi tertarik lah pada suatu topik. Karena beberapa teman gue juga ada yang kerja di industri kreatif, terus banyak juga yang suka ngepost di medsos soal perkembangan suatu bidang gitu. Apalagi kalau bukan artificial intelligence atau AI. Jadi beberapa kali gue ngeliat teman-teman gue tuh misuh-misuh gitu loh, kayak ini gimana ya, gue makin lama kayaknya nggak bakal dicari nih buat kerja, soalnya udah ada komputer lah ya disebutnya ya, iya. Yang lebih pintar daripada manusia gitu. Nah makanya di sini gue udah ada, pertama kan Kang Motul juga dari dunia kreatif, tapi juga beberapa kali tuh udah lumayan ngerti lah ya gimana AI works gitu. Iya. Nah pertama Kang, gue pengen tahu dulu nih, kayak menurut lo AI itu baik atau jahat? Iya, kalau dibilang baik atau jahat sih ya sejauh ini sih masih baik ya. Masih baik nyebutnya gue ya. Apakah akan jahat? Kelihatannya karena dia ini adalah mesin yang belajar. Kalau diajarin jahat ya jahat. Kira-kira gitu. Jadi kalau ya nggak tahu nih, Zebi dan teman-teman kan tahu AI itu mungkin karena gambar, foto, Midjourney, ngeprom gitu lah. Nah itu ngeprom. Kemudian sekarang ada teks, ChatGPT itu kayaknya udah hari-hari lah, kayaknya udah orang tuh kalau udah ngomong AI itu adalah ChatGPT. Kalau dulu kan kita ngomonginnya Google gitu ya. Mbah Google. Sekarang ada nih Mang ChatGPT nggak tahu. Nah yang orang nggak lihat itu AI itu memang ada yang di depan atau yang terlihat kita pakai, ada yang di belakang tidak terlihat. Jadi kayak mobil tuh sudah ada AI-nya, tidak terlihat. Orang lihatnya mobil aja. Kayak GPS gitu-gitu. Ada GPS-nya, ada, jadi mobil dia tahu kalau bannya kurang angin dia ngasih tahu, dia nggak mau ngebut. Oh itu sebenarnya AI ya? AI. Sampai yang paling mengerikan itu kan adalah AI yang ada di dalam drone. Nah itu kan ya drone hari ini sih kalau di kita kan buat ngambil gambar. Kalau udah itu pencet suruh pulang sendiri gitu ya. Kemudian belakangan makin canggih, drone-nya nggak satu tapi konfigurasi dari beberapa drone. Iya, terus habis itu bikin bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk. Gitu. Nah itu kan lucu-lucuan gitu. Ya itu hal bagus. Tapi gimana kalau misalkan drone itu sekarang itu terjadi kan di Rusia dan Ukraina. Dipakai malah buat senjata gitu loh. Nah itu kan dibuat jahat. Nah, ini berarti jahat dong. Ya kalau itu sih jahat tuh. Tapi sebenarnya bukan AI-nya yang jahat ya? Iya, manusia menggunakan AI untuk hal jahat. Sebetulnya gitu. Berarti AI itu alat kan ya gitu? Iya.
Jadi AI itu nah ini juga ini nih Zep, apa ya? Manusia itu kan pinter ya. Pinter mengakali kekurangannya. Misalkan lo gak kuat lari cepat dan jauh, akhirnya manusia menciptakan sepeda, motor, jadi mobil, jadi lo gak capek. Pokoknya semua yang berhubungan dengan fisik itu kita sudah beres lah. Faster, stronger, ya lu sebut lah. Yang mengalahkan semua hewan-hewan zaman dulu. Perasaan itu. dulu hewan tuh kayaknya canggih ya. Manusia gak punya kuku, santai aja. Tapi Pak, itu berkat apa? Kepintarannya. AI itu adalah temuan manusia yang bukan meningkatkan keterbatasan fisik, tapi keterbatasan mental. akal, belum mental lah, baru mental. akal, pemikiran. Dan ini yang menjadi orang tuh gelisah. Sebentar, ini kalau ada, jadi selama ini makhluk mamalia terpintar di permukaan bumi itu hanya manusia. Makhluk lain gak ada. Nah kalau ada AI, berarti kita punya saingan loh. Oh iya, karena kan dia di bumi, kita yang bikin gitu. Kira-kira kita siap atau tidak? Bahwa dia lebih pintar itu berkali-kali lipat. Contoh misalkan begini ya. Ini kalau ngomong kepintaran ya. Jadi kamu tahu jenis protein kan ya? Iya. Atau protein terlalu biologi lah. Kamu tahu plastik ya? Iya. Plastik itu kan bahan material kimia buatan manusia. Kenapa buatan manusia? Ya di alam tuh tidak menyediakan plastik. Iya, tapi manusia dengan akalnya gitu. Nah, itu dia. Bayangin. Jadi kamu tahu nggak plastik itu dari mana? Enggak. Dari minyak bumi sebetulnya. Oh. Jadi, gua agak mundur dikit gak apa-apa ya. Iya, biar gak kamu apa-apa. paham ya. Jadi minyak bumi itu diambil. Nah, minyak bumi ketika diproses, proses pembakaran dan ada proses kimia. Dari situ ketahuan, oh ternyata ini bisa dibikin material ini, material itu, macam-macam tuh. Makanya ada istilah petrokimia. Petro kan minyak. Iya. Jadi orang hanya belajar kimia untuk minyak-minyakan. Jadinya plastik jenis ini, plastik jenis itu, plastik yang bisa di-recycle, yang tidak bisa di-recycle, jadi macam-macam. Jadi plastik itu ada banyak jenisnya. Nah, proses penemuan ini itu ternyata lumayan banyak, tapi masih kesulitan bagaimana cara mengurainya masuk alam lagi. Iya. Katanya dari minyak bumi, terus masuknya gimana? Makanya ada istilah apa, tidak bisa di-recycle kan, atau tidak bisa didaur ulang. Sebetulnya bukan tidak bisa. Manusia belum kepikiran cara mendaurnya gimana. Iya, dibakar gitu gak bisa. Gak bisa. Akhirnya dicoba, disuruh mikir AI. Ini menurut lu bisa gak sih? Ini kan dari minyak bumi nih dibikin, diproses kimia lalala jadi plastik. Bisa gak dibalikin lagi? AI yang suruh mikir dan ternyata bisa. Dan itu AI nemuin solusinya? Iya. Wow. Jadi ada jenis plastik tertentu yang sudah bisa ramah lingkungan dan kembali ke alam, itu hasil pemikiran AI. Oh jadi selama ini kayak kebijakan jangan boleh bawa plastik, plastiknya cuma boleh yang eko doang. Nanti itu ternyata boleh. Produk AI Bukan, yang nantinya kamu pakai plastik apa aja boleh kok. Oh karena AI udah mikirin gitu. AI sudah akan bisa mikirin bagaimana cara dia bisa mengurai kembali ke tanah. Begitupun dengan protein tadi. Jadi protein itu adalah jenis sel yang sebetulnya bisa dipakai buat obat, buat macam-macam lah. Kayak kita dulu vaksin, itu kan semua kan protein. Nah, memetakan struktur protein itu katanya butuh berapa orang ilmuwan yang bekerja intens selama sekian belas tahun hanya untuk memetakan satu jenis protein. Gila, ya sih ribet banget. Ribet banget kan gitu. Artinya gini, terus lo mau nyari ahlinya dari mana ya, orangnya juga sedikit gitu loh. Oleh AI itu bisa dipendekkan karena dia bisa memecahkan dan ketika dicobain itu 99,9% akurat. Artinya dan dia lebih cepat. Bukan yang lebih cepat lagi, dia bisa mengurangi waktu sekian ratus tahun. Wow. Jadi misteri tentang arsitektur protein yang ada di bumi ini itu sebetulnya dalam berapa tahun bisa terselesaikan. Ngeri gak sih lo? Itu kalau AI disuruh bekerja mikir untuk hal yang positif. Iya, mana tahu bisa ada obat buat kanker gitu-gitu ya. Loh, arahnya ke sana. Oh. Jadi cancer itu tumor
Itu ternyata Zep, ketika hasil foto badan lu di di ronsen dan di X-ray itu ketika dilihat itu ternyata masih membutuhkan mata seorang dokter ahli untuk menentukan enggak nih sel nih. Oke, kita tunggu dia sekian bulan lagi berubah atau tidak. Lalu sekian bulan itu kan gambling. Iya, nggak tahu masih ternyata survive apa enggak. Nah, dikasih ke AI, dia bisa mendeteksi keberadaan sel kanker atau tumor itu bisa 8 bulan sebelum dia terlihat oleh mata manusia. Mati gak lu? Dia udah bisa bedain dulu Iya. Wow. Jadi dia bisa tahu ini potensi kanker, ini potensi tumor. Mendingan lu ilangin sekarang. Belum kelihatan kok ini sel. Enggak, ini bener. Tapi kan yang ngajarin dia manusia gitu ya? Betul. Kok dia bisa lebih advance daripada manusia jadi gitu? Jadi gini, nah ini sekarang mulai kita masuk ke cara kerja AI. Jadi gini Zep, cara kerja AI itu sebetulnya dia membaca data-data dan fakta-fakta yang ada selama ini. Dari data itu dia pelajari, kemudian dia mencerna sendiri untuk kemudian dia memprediksi. Oh jadi dia ngajarin diri sendiri dong technically? Ya, betul. Udah gak diajarin manusia lagi? Enggak. Jadi awalnya itu memang ada dua, ada yang diajarin dituntun disebutnya ya, bahasa ini gua gak pengen bahasa teknis ya. Iya. Jadi itu ada yang tidak perlu dituntun lagi. Nah waktu yang dituntun itu prosesnya ternyata lama karena lu harus bilang enggak kan salah nih, oke ini bener. Jadi gini, AI itu bekerja pertama dia butuh data, sebanyak-banyaknya data. Bayangin sama kamu data ini adalah bahan masakan dan bumbu masak. Ada sayur, garam apa, tapi kan nggak jadi apa-apa. Iya. Nah kemudian ada cara masak. Nah cara masak ini yang disebut algoritma. Oh algoritma tuh terkait sama AI gitu? Ya jadi AI itu sebetulnya isinya adalah algoritma-algoritma yang berlapis-lapis sampai jadi pinter kira-kira gitu. Jadi algoritma yang kompleks lah. Nah sama cara masak itu kan ada yang sederhana, ada yang rumit, ada yang berproses-proses gitu. Nah sama kayak begitu, bayanginnya mudahnya gitu. Data itu garam, daging, apa semua itu ada dan adanya di mana? Di jagat internet raya ini. Oh. Karena semua digital to digital ya. Yes. Dan jadi udah ada, terus mulai nih algoritmanya kamu bikin dari bahan ini buat masakan pembuka di saat musim panas. Itu lu gimana caranya lu mikir ini berarti gak boleh pedes-pedes nih nanti keringetan lagi ya gitu kan. Oh ya jangan panas-panas gitu. Gini. Nah itu dibikin sampai akhirnya lu akan menemukan makanan-makanan baru tuh. Nah ini kan nyambung nih. Data ini diproses jadi itu. Tapi yang bisa ngulik ini kan tergantung pengalaman lu. Oh iya benar. Dari yang pemula tapi sampai yang jago banget atau Pak William Wongso, Master Chef gitu kan bisa jadi beda nih gitu. Nah sebetulnya itu yang membedakan. Nah ini juga terjadi bahwa AI ini sebetulnya datanya sudah ada dari dulu. Jadi kalau kamu pernah dengar dulu ada era big data. Iya itu kenapa sih big data 4.0 gitu-gitu apa sih itu? Memang betul. Kenapa? Bahwa ternyata big data itu banyak tumbuh dan nambah terus sejak kita di sosial media. Orang ngechat lah padahal. Si pembuat AI dulu itu masih berpikir data is data. Big data belum dipakai nih. Tiba-tiba muncul algoritma yang bisa mengolah big data ini menjadi data untuk AI. Gara-gara apa? Ditemukan teknologi baru yang memanfaatkan GPU nih, ada proses komputer lah ya. Sampai akhirnya muncullah generasi AI yang sekarang bisa terjadi kayak semua gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ketika makanan sudah ada, jegrek ya, gado-gado gitu ya, kamu pasti bisa bilang kan, oh itu ada sayur, ada kacangnya, ada ininya, yang kelihatan. Tapi kan ada yang gak kelihatan juga kan. Pertanyaannya ini gimana nih taunya apa? Dia dapat dari mana ini? Nah itu tuh proses itu tuh kita gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Maka disebutnya tuh black box buat peneliti. Kalau lu bisa gak tahu sih AI, katakanlah gini ya, kamu bikin prompt. Buat jadi gambar ya, text to image pakai Midjourney misalnya. Atau Sora atau apapun lah.
gambarkan seorang perempuan Indonesia berkebaya sedang memegang kopi di tepi sawah di Ubud. Tik 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 jadi aja. Iya. Bagus banget kan? Orang nanya ini bagaimana sih sampai prosesnya begini? Tapi sekarang gak ada yang bisa jawab. Oh sampai sekarang sama sekali nggak ada? Nggak ada yang bisa. Kok serem juga ya? Serem. Nggak maksudnya? Nah itu yang menjadi ketakutan banyak orang ketika kok lu bisa nggak tahu sih dia bisa bikin ini? Gak ada yang tahu. Iya apalagi kan maksudnya orang-orang mikirnya manusia kan kreatornya AI gitu. Iya. Kok lu bisa nggak tahu? Nggak tahu. Makanya disebutnya probabilitas. Lu nggak suka, coba bikin random lagi. Bikin random. Itu bisa. Bisa nggak dibikin lebih aneh? Ada weird gitu ya, lebih aneh. Bisa bikin lebih aneh lagi dia. Pertanyaannya kok lu bisa kepikir ke situ ya? Nah ini yang akhirnya membuat orang tuh kayak, oh jangan-jangan gitu. Iya penolakan muncul gitu. Jangan-jangan dia pernah ngeliat ini di postingannya siapa yang karyanya si Anu. Akhirnya muncul yang tadi kamu bilang, teman kamu orang kreatif bilang, wah ini data gua dipakai buat belajar si AI. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi mungkin mereka punya referensi yang sama. Betul. Artinya gini, selama AI itu tidak memunculkan hasil prompting dengan menyebut nama spesifik, Zebi misalnya, Zebi bikin tulisan buku dia atau puisi, gue suruh ChatGPT bikin dong puisi ala Zebi gitu ya. Kalau gue udah nyebut ini dan keluar ternyata muncul, berarti beneran dia ngambil data lu, kira-kira gitu aja. Tapi kalau pasnya gue bilang dia nggak ngenalin lu, ya nggak bisa. Oh jadi kalau misalnya datanya belum dia terima ya emang nggak ada gambaran. Dulu ketika awal gue pakai Midjourney, itu gue menyebut nama Jokowi itu susah banget, nggak keluar. Oh ya, datanya belum ada. Tidak dikenali siapa Jokowi. Sampai akhirnya setelah berapa tahun kemudian menjelang ChatGPT lah, Jokowi muncul tuh baju putih anjrit ternyata baju putih hitam. Wah berarti dia rambutnya itu hanya wajahnya tidak mirip Jokowi. Gue bilang wah berarti dia bisa kenalin ya. Gue panggil Pak Prabowo. Lumayan tapi tidak mirip. Jadi harus melakukan face swap lah istilahnya biar ini. Hari ini kamu pakai Grok. Iya Grok. Kamu tulis nama udah keluar. Iya. Pak Prabowo muncul mirip. Ini kan berarti pertanda data wajah mereka, postur mereka itu sudah masuk ke digital. Ya nggak masuk, mereka mau ada masuk ke ekosistem digital juga. Bahwa itu tinggal masalah waktu aja, kira-kira gitu. Nah ini sama kayak tadi pertanyaan kamu. Lah kok protein dia bisa ini datanya itu sudah ada dari berpuluh-puluh tahun para ilmuwan bioteknologi di mempelajari ini kan protein. Sama petrokimia, ahli petrokimia itu sudah punya data. Datanya sudah ada. Dari puluhan tahun mungkin ratusan tahun gue gak ngerti deh. Nah sekarang data itu dicekokin, ibaratnya dia ada buku bertumpuk-tumpuk. AI lu pelajarin ini. Yang harusnya kalau butuh berapa orang berapa tahun. Dan dia prosesnya cuma satu komputer dan cepet banget. Oke, kamu mau tanya apa? Anjir itu kan kayak di film-film. Sama kayak kita dulu nonton film apa, wah saya gak bisa nyetir helikopter nih. Diimplan sebentar langsung bisa. Implan apa microchip gitu. Kan kayak gitu. Sebetulnya prinsipnya sama. Sama. Nah manusia sayangnya waktu belajar apapun itu butuhnya tuh lama. Butuh mengingat apa semua terus ini. Sama dulu kita hitung-hitungan, aduh mesti ini cari orang pinter. Iya. Pas ketemu kalkulator disuruh hanya untuk calculate. Wah bagus. Tiba-tiba ketemu komputer untuk mengcompute. Wah jadi lebih rumit makin bisa. Hari ini kan sebetulnya komputer itu sudah bukan komputer sebetulnya. Terus apa dong? Ya lebih canggih dari itulah, orang dia udah bisa ngerti kita. Contoh deh, kamu pakai Google Maps dong. Iya. Itu kan algoritma doang sebetulnya. Dia bisa tahu bahwa kamu sering pergi ke sini. Iya terus rekomendasinya udah muncul. Iya. Mending ke sini. Sebentar lagi itu dia akan tahu bahwa kamu tuh biasanya seneng mampir beli ini dulu. Ini mumpung jalan ke sana kosong loh, kamu nggak pengen beli dulu? Anjir, lu tahu-tahuan sih, gue suka itu. Nah itu yang disebut tadi. Jadi dia udah selain memprediksi, dia bisa usul. AI itu
usul. Contoh tadi, lu kayaknya harus kurangin begini-begini deh. Gue kayaknya ngeliat ada potensi kolesterol lu kayaknya naik terus lu. Oh itu kayak di film Iron Man ya. Excess of 3,000 degrees Celsius. Any subjects within 12.5 yards were vaporized instantly. No bomb parts found in a 3-mile radius of the Chinese theater. No, sir. Itu sudah dekat itu ya kayak gitu. Sudah dekat. Ya nggak usah kolesterol, cancer aja bisa kedetek kok. Iya. Cancer itu kan misteri kedokteran sampai hari ini, tapi jangan-jangan ya, semoga tersolving sama AI. Jadi sebenarnya kalau dari tadi apa yang Kang Moto bilang nggak cuman baiknya aja gitu, tapi ya ada emang juga yang ya, hal-hal itu yang juga. bikin serem gitu loh. Betul. Nah sama, ketika AI sudah dimanfaatkan untuk biomedik begitu ya, teknologi kedokteran. Pertanyaannya senjata kimia apa kabar tuh? Iya. Gimana dia emang nggak bisa bikin penyakit-penyakit yang khusus? Ya kan. Konspirasi lah ya, jadi muncul kemana-mana gitu. Ini balik teorinya. lagi, ini mau dipakai kemana atau mau digunakan kemana? Sama kayak drone tadi itu. Iyalah kita hanya ngelihat di acara malam tahun baru dibikin. Iya lucu-lucuan. Iya, lucu banget kembang formasi api, itu. Gitu. Tapi di sisi lain dunia militer hanya mikir ini secanggih-canggihnya pesawat tempur generasi keberapa F-35 itu tetap pakai pilot. Tiba-tiba diserbu, nggak usah ngomong 1000, ada 50 drone aja nabrakin ke F-35, terus bagaimana sih? Aduh. Drone itu kan nggak ada manusianya, nggak ada pilotnya. Tapi bukannya maksudnya tetap dikendaliin sama manusia kan? Enggak lah, tinggal disuruh. Oh enggak, maksudnya dia bisa ke suatu lokasi tanpa kita movingin gitu? Iya. Oh. Tinggal kamu suruh, jadi ada GPS. Kamu ke sini. Waktu dia terbang, itu ketika dia terbang kerasa anginnya kencang, dia akan mencari anginnya yang tidak kencang sendiri. Ketika ada pohon, dia akan minggir sendiri. Itu kan nggak dikontrol. Iya. Jadi zaman dulu kan ada tuh orang sampai kursus belajar drone, karena pilot drone. Sekarang udah baterai bisa mikir habis, sendiri. pulang sendiri. Kamu terbang, nanti kalau ada benda bentuk kayak gini, lu tembak aja. Dia akan cari, dia akan kenalin, ini kayaknya ini nih. Tembakin, tabrakin. Jangan-jangan perang udah bukan perang manusia Ukraina lagi kan yang begitu. ada. Ukraina tuh begitu. Makanya sekarang, ini jadi geopolitik nih. Jadi gini, gara-gara perang Rusia-Ukraina, itu baru muncul kesadaran di dunia pertahanan bahwa ternyata AI itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan karena berhubungan dengan dunia pertahanan, yaitu salah satunya ya, selain peluru kendali itu drone. Ukraina itu perang melawan Rusia itu dengan drone. Ukrainanya yang Iya, kan lu nggak punya pasukan, lu nggak punya senjata canggih, akhirnya dia pakai drone. Drone-nya ditabrakin ke tanknya harga mahal, itu drone harga cuma berapa ratus ribu. Dan itu drone-nya bukan drone yang beli, jadi yang kecil, drone mainan, drone buat balapan. Oh bukan buat perang gitu? Bukan, dimodifikasi. Itu ilegal. Iya kan belum ada peraturannya guys. Belum, dan tidak ada drone jadi senjata tuh tidak boleh. Tapi dibuat. Makanya akhirnya mulai ada muncul pembatasan otaknya drone tuh apa? Microchip. Microchip mulai dibatasi, tidak boleh diperjualbelikan ini. Makanya sampai perusahaan drone DJI itu dia bikin statement bahwa kita tidak pernah begini-begini. Dia harus ngomong kalau enggak dia masalah. Gara-gara itu peredaran chip dibatasi untuk negara-negara tertentu sampai berhubungan dengan NATO, negara barat. Sampai akhirnya Cina itu dibatasi, diembargo untuk pembuatan chipnya. Tapi kok kayaknya progresnya cepet banget ya Kang. Kayak awalnya tuh aku ngeliat AI kayak lumayan nih ngebantuin gue gantiin Google. Kan gampang nyari-nyari. Awalnya dari ChatGPT doang. Terus tapi kok lama-lama sekarang malah tiba-tiba udah jadi perang. Kan gue kayak mikirnya itu mah kayaknya masih 50 tahun lagi gitu loh. Kayak masih jauh. Tapi sebetulnya itu udah ada duluan. Oman itu yang duluan? Iya. Jadi kan gini. Ide memanfaatkan chip atau microchip atau microkomputer untuk senjata perang itu sudah lama. Bentar, berarti AI itu kan orang-orang artinya AI artificial intelligence, tapi buat mereka di otaknya kayak gue juga itu ngeliatnya nggak ada bentuknya gitu. Ya. Nah berarti AI itu komputer.
Iya. komputer dan tadinya awalnya tuh dari chip gitu. Iya. Oh. Jadi gini Jeff, ini biar gampang menggambarkannya begini. Komputer itu hanya menghitung rumus-rumus dan mengolah data yang ada. Kamu tahu bedanya data dan informasi? Enggak. Ini basic banget nih. Jadi data itu adalah sekumpulan fakta-fakta, angka-angka, semua gitu ya. Tapi tidak ada maknanya. Ketika ini menjadi informasi, ini ketika dikasih makna, dikasih konteks, nah ini menjadi penting nih. Oh, itu informasi. Itu informasi. Nah, big data, ya ini cuman sekumpulan angka, tulisan, Oh, jadi apa. belum jadi konteks gitu. Enggak penting nggak? Ya nggak penting. Tapi ketika dia diubah menjadi informasi, apalagi big informasi menjadi penting. Dulu yang memproses dari data menjadi informasi ini disebutnya algoritma. Jadi dia disuruh jika ini maka begitu, jika bukan itu maka begitu. Jadi disuruh kan ya tadi cara masak. Iya. Setelah dipotong, direbus ini jangan terlalu matang, itu kan proses tuh. Sama cara masak. Nah bedanya ini sekarang si algoritma ini itu dikumpulin jadi satu dalam sebuah alat kecil yang disebut chip. Dan lebih kecil itu adalah microchip. Yang mana microchip ini itu kamu sudah nggak bisa ngelihat oleh mata. Si transistor. Jadi dalam chip itu tuh ada transistor. Transistor tuh komponen elektronik ya. Yang bisa bikin on dan off. On itu positif, off itu negatif. Kenapa digital? Kenapa bit? Itu karena binary digital 2, 1 dan 0. Positifnya 1, negatifnya 0. Makanya kalau ngomong digital 110 111 gitu. Jadi hanya dengan kode 10110 itu disuruh perintah, ini si transistor ya. Suara kecil menjadi suara besar, jadilah speaker. Gambar, cahaya ditangkap, itu transistor. Nah itu dikumpulin jadi satu dalam sebuah alat kecil yang disebut microchip tadi. Jadi technically kehidupan kita sehari-hari itu dari dulu emang Sudah. Cuma kita nggak mudeng. Iya. Contoh, dari chip tadi ternyata bisa dipakai buat selain buat mikir, bisa juga buat menyimpan data. Makanya kita kenal yang disebut dengan storage atau memori. Oh iya. Buat apa memory card? Sekarang mungkin kamu nggak sadar. Kamu ketika mindahin channel, kok dia tahu sih angka 3 ini adalah TV ini? Itu kan disimpan memori. Nah itu pakai chip sebetulnya. AC ada chipnya. Memang tidak canggih. Makin kesini makin canggih, makin kecil. Dipakai buat apa? Dipasang lagi namanya peluru kendali. Kenapa disebut peluru kendali? Cuman disuruh lo terbang ya dari sini ke sana. Terbang si peluru kendali. Dan waktu terbang itu kan udah gak pakai pilot. Iya. Dia akan terbang sendiri, dia akan ngatur kecepatan sendiri. Kapan mesti pelan, kapan mesti geber. Ketika ada awan dia mesti ngapain. Itu tuh udah mikir sendiri. Tahu-tahu nembak aja jedar gitu. Udah gitu kalau kayak gitu lebih enak ya buat pengendalinya, nggak perlu ketahuan gitu Itu identitasnya dia. siapa. Itu sejak eranya peluru kendali. Makanya dulu itu peluru kendali mulai ngeri ketika ada peluru kendali antar benua. Jadi lebih jauh. Waduh. Iya, nah sekarang nggak perlu lebih jauh. Benda yang ada di tempat itu bisa gue kendalikan. Itu kan kayak di film-film. Itu berkat apa? Berkat si teknologi chip tadi makin canggih. Jadi yang tadi mikirnya cuma disuruh terbang doang, nanti enggak dia udah bisa. Kalau dulu tuh cuman kayak satu simple test dari manusia, sekarang dia udah bisa berlapis-lapis gitu. Selain berlapis-lapis, dia bahkan bisa ngasih saran. Nah, itu yang dibilang mulai menakutkan loh. Kok dia bisa ngasih saran ya? Gitu. Lu kalau mau ngebom ini nggak mending nunggu 3 bulan lagi. Ada apa 3 bulan lagi? Anjir, ternyata ada perayaan di mana orang pada ngumpul, ada banyak. Jadi sekali bom yang awalnya kalau lu bom sekarang yang mati cuma 1 juta, lu bom nanti yang kan sakit jiwa. Masalahnya dia kan nggak punya perasaan juga. Lo kan misi lu adalah ngebom untuk membunuhkan manusia. Gue kasih usul 3 bulan lagi karena aduh itu bisa kepikir seperti itu. Oh kenapa gak musim ini aja 2 minggu lagi, karena 2 minggu lagi ketika banyak orang ngumpul itu musim hujan di mana orang jarang beli. Aduh kalau kepikir ke sana ya.
Jadi level niat jahat pun bisa lebih. Padahal sebenarnya niatnya tapi nggak jahat, dia kan niatnya untuk memenuhi objektif. Gitu. Memenuhi perintah bosnya tadi. Iya. Nah itu makanya kalau di AI ada tuh namanya apa paperclip project atau apa program gitu. Itu paperclip itu kan cuman paperclip kertas. Iya. Cuman ketika diperintahkan kamu bikin sebanyak-banyaknya paperclip supaya lebih produktif, ya dia perintahnya itu. Tapi dalam perintahnya itu dia mecatin orang, dia mesti menggali apa bahan besi baru, apa semua, bahkan dia akan membunuh orang atau karena misi dia saya memang bukan untuk membunuh orang. Saya mah hanya meningkatkan produktivitas pembuatan paperclip, hanya gitu ngomongnya dia si mesin. Berarti gitu. harus jelas gitu ya batasan, ada batasan. Nah itu menjadi concern pihak yang tidak setuju dengan AI. Ya kelompok distopia itu tadi bahwa AI itu bahaya loh, ya itu distopia. Tapi kalau AI itu bermanfaat ya ini geng utopia gitu aja. Nah kalau kamu tuh yang mana? Wah, saya yang ikut pro lah. Oh pro. Pro dengan catatan tadi itu jangan diajarin jahat. Tapi itu agak susah juga gak sih? Masalahnya gini Zep. Teknologi itu tuh lahir dari kapanpun itu selalu bermata ganda. Even garpu pun ya hanya untuk ngambil stick ya. Ya tapi kan bisa pakai bot. Ya, tadi maksudnya itu teknologi. Mesin cetak itu ya tidak pernah terfikir untuk hal jahat. Bahwa akhirnya propaganda itu gara-gara mesin cetak siapa yang nyangka. Bener juga. Iya. TV itu tidak pernah dipikir untuk membuat jahat. Bahwa akhirnya TV itu bisa menjadi propaganda dan bisa begini. Sama internet juga begitu. AI juga begitu. Nah sekarang pertanyaannya di antara dua pilihan begini siapa yang lebih kuat? Dan celakanya di balik teknologi operator itu selalu manusia yang punya rasa, yang selalu punya niat baik dan punya niat jahat. Ini susah. Jadi kayak misalkan kita bilang ya sekarang, oh AI dipakai buat hoax, buat apa foto-foto palsu, deepfake gitu-gitu kan. Deepfake, suara palsu. Kita lupa belum lama ini juga WA itu tuh udah banyak penipuan, banyak hoax. Iya, dari itu dulu baru hoax juga udah ada banyak. Iya, orang kenal Photoshop dibikin foto palsu. Jadi emang niat jahat manusia mah seiring dengan teknologi pasti akan ngikut. Jadi intinya dua-duanya bakal selalu ada iya, gitu. Tapi gimana bisa ningkatin yang baiknya? Betul. Nah sekarang kalau misalkan AI muncul hanya dikuasai oleh kelompok orang yang jahat tuh kan lebih ngeri juga. Ya itu. Dan di luar itu kenapa gue setuju lebih kepada ya ini memudahkan kerja gue sih. Tapi setuju sih Kang. Gue juga maksudnya memudahkan ya. Dulu di mana gue kayak harus nyari referensi dulu nih gue bisa minta AI, lo tolong dong crawling data di internet, cariin gue referensi gitu. Betul. Ya, technically kalau misalnya sehari-hari ya buat orang-orang yang pekerja kayak kita gitu, itu kan sebenarnya malah memudahkan hidup gitu. Betul sekali. Ya ternyata di belakang itu masih banyak hal-hal yang mengerikan juga gitu. Ya pastinya ya, apalagi ini kan masih berkembang dan masih digali terus. Jadi orang juga belum pernah tahu nih akan kemana, akan seberapa baik, seberapa jahat masih belum tahu. Nggak tahu ya, mungkin memang akan ada generasi tikus percobaan ya yang akan mengalami. Tuh kan ternyata begini, makanya begini. Bisa jadi ya, kita juga gak tahu ya. Terus kalau menurut Kang Motul sendiri gitu, soal etis apa enggak sih AI itu? Nah itu sebenarnya udah ada yang ngatur belum sih Kang? Nah masalahnya tuh aku bingung kan, karena tadi aku udah bilang AI itu gak ada bentuk. Karena mau gimana pun tuh yang bikin AI manusia. Berarti yang harusnya menjadi penanggung jawab itu manusia yang bikin AI. Tapi kan manusia lagi kan bisa dibedain nih. Manusia yang punya perusahaan AI-nya atau pemerintahnya pemerintah mana? Rumit gitu. Betul. Jadi kalimat terakhir kamu rumit itu memang yang terjadi saat ini. Kenapa dibilang rumit? Karena gini, keberadaan AI ini Zep, baru ada sepanjang kehidupan sejarah manusia dan bumi masalahnya. Iya. Sedangkan selama ini kita selalu pengen ada robot gitu-gitu. Itu dia, bahwa semua ini tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan ini semua pembuat ChatGPT pun OpenAI itu nggak pernah nyangka, astaga kok lu bisa sepinter ini gitu.
Kok lu bisa memecahkan kode ini, lu bisa dibikin programming ini. Itu kan yang pertama cemas kan adalah programmer. Lah, lu kok kayak gini berarti lu gak butuh gua dong. Lu mau minta aplikasi software apapun bisa dikerjain kok. Nah sekarang bahwa ternyata banyak orang kreatif itu gelisah dan cemas. Bahkan ada yang kontra, ada yang marah. Wajar. Apa ya? Ya wajar lah. Maksudnya gak bisa orang lu cukup menenangkan. Enggak lagi ini gak apa-apa. Ya gak bisa. Tapi bahwa ini mencemaskan iya, menakutkan iya. Dan membuat kita marah ya pasti. Kalau kata orang sana insecure. Ya iyalah ini kan berhubungan dengan kerjaan gue, profesi gue. Gue kuliah belajar gambar ini sekian tahun. Tiba-tiba keganti sama seorang Zebi yang belajar prompting sebentar. Jeb kalau jadi jago gini sih Jeb. Gimana gitu. Gue gak cemas dan iri gitu. Bener. Nah sekarang pertanyaannya, oke lah kita nggak mungkin membahas ini tidak jalan atau jalan go or no go ya. Harus ada yang ngatur. Nah itu yang kamu bilang pemerintah pun juga akhirnya kan bingung. Ini diatur gue mesti ikut yang mana nih? Iya apalagi kan internasional semuanya soalnya. Betul. Akhirnya ya sudah perlahan-lahan yang penting harus dimulai. Kalau menurut gue tuh yang penting pemerintah itu hadir dulu, concern. Jadi jangan yang enggak. Sejauh ini Komdigi menurut gua mulai aktif gitu loh, mulai ada. Bahkan salah satu wakil menterinya Pak Nezar itu memang memposisikan untuk urusan AI. Silakan untuk kedokteran dari ID dari apa silakan digali, nanti baru dibikin aturan. Ketika nanti ada katakanlah temuan pemanfaatan AI untuk medis gitu loh. Medis. Oke, didukung, dimudahkan, butuhnya apa. Sebaliknya ada penggunaan AI ternyata untuk pasar modal. Wah ini bahaya nih. Silakan dicegah dulu, dilarang dulu ya. Kenapa bahaya kayak gitu? Misalnya tiba-tiba ada permainan model kayak. Oh iya kan bisa disuruh kayak gitu ya. Namanya juga mesin kita gak pernah tahu. Artinya termasuk pertahanan. Kemenhan kan udah berapa kali bikin apa ya kayak pelajaran atau menggali tentang AI ini untuk pertahanan keamanan Indonesia itu seperti apa, itu sudah dipikirkan. Bahwa itu belum detil ya kita harus maklum lah ya namanya juga orang pemerintahan. Tapi mereka membuka diri atau at least concern buat gue itu udah oke lah. Nah tinggal gimana nih yang pelaku atau pemain industri yang benar-benar udah nyemplung atau bahkan udah invest di AI. Ya lu kontribut juga lah, bantuin jagain gitu. Jadi jangan semuanya di ini, termasuk yang tadi kreatif. Gue juga setuju. Bagaimana nih buat teman-teman kreatif yang udah katakanlah punya keahlian apa semua gitu. Masa sih tiba-tiba ini. Nah bisa jadi adalah oke, semua lembaga pemerintahan kalau mau apa order atau apa harus dibedakan. Jika AI harus begini, jika non AI harus begini. Harganya juga dibedakan. Kan gitu. Iya soalnya gue sering ngeliat kayak misalnya pemerintah udah mulai nih ada inisiatif pakai AI. Tapi malah in the end kok pemerintah malah pakai AI gitu. Itu dia. Nah sementara kita juga harus tahu namanya pemerintah bikin iklan kayak gitu budgetnya gak ada. Emang kamu mau disuruh bikin ilustrasi harga segitu? Jajan gak mau. Iya. Dan jangan-jangan coba dicek. Itu yang bikin ilustrasi itu siapa sih? Ternyata pegawai humasnya. Baru masuk gara-gara CPNS. Lu dapat fee nggak? Enggak. Gaji doang. Ya udahlah ya. Jadi akhirnya menurut gua kementerian dan lembaga tim humas yang memanfaatkan AI itu kan solusi buat mereka. Iya memudahkan malah. Memudahkan. Saya nggak punya desainer, saya nggak punya copywriter bisa cepat. Karena apa? Nggak ada anggarannya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan saya pakai desainer, emang kamu mau terima harga segini? Iya belum lagi biasanya kan lomba-lomba dulu lama gitu ya. Lomba berapa sih Sep? Iya. Lomba juga. Iya lomba logo paling berapa? Tapi ya udah maksud gua selama semuanya terbuka, fair, oke lah kalau untuk yang itu silakan lah. Tapi untuk hal-hal besar yang kayak misalkan contoh nih kalau untuk konten medsos mah bikin pagi sore juga lupa oke lah pakai AI nggak apa-apa. Tapi misalkan untuk bikin monumen, ya jangan lah lu pakai AI kira-kira. Emang bisa ya bikin monumen kayak gitu? Desainnya? Oh. Lomba desain apa? Tugu.
tugu penghargaan apa gitu, tugu swasembada apa. Iya. Akunya pematung desainer padahal kita pakai AI kan sebel. Ya udah gitu kita nggak bisa bedain. Nggak bisa. Sementara ada yang bentuk fisik tiba-tiba. nggak bisa. Sementara ada pematung beneran. Nah itu jangan nih kayak gini-gini nih. Nggak boleh. Lomba bikin lomba foto untuk dipajang di jangan AI lah. Kalau foto mendingan atau mau dipajang itu mendingan fotografer beneran lah. Nah yang gitu-gitu menurut gua mulai dari situ dulu lah. Jadi jangan tembak rata semua. Ada juga mau ngambil ini nih video syuting. Ya mau kayak gini mah ya syuting aja kali. Ngapain sih segala mesti AI. Lebih murah. Nah itu gak boleh gitu juga. Iya. Jangan apa-apa tuh karena demi murah. Akhirnya lu tembak rata. Itu juga menurut gua gak bagus. Padahal kan tapi manusia harusnya udah terbiasa gitu kan ya sama perubahan gitu. Cuman kita tahu sih emang. Gak semua orang sih bisa. Ingat susah gak sih juga ya buat terima zaman dulu Imani buat pintu tol. Emang itu sempat ada protes ya? Protes lah. Protes itu kan akhirnya kasihan loh orang bertahun-tahun bekerja itu akhirnya menjadi tergantikan oleh alat. Oh iya dulunya kan soalnya ada orangnya. Ya. Sementara orang lupa. Emang kamu gak tega ya sama orang bekerja berjam-jam di ruangan kecil hanya untuk melakukan hal yang sebenarnya. Terus katakanlah Zebi berpengalaman menjadi pintu tol di tol mana 3 tahun. Lu masukin ke CV gak sih? Enggak. Buat apa Zeb? Lu 3 tahun hanya jadi begituan terus apa gitu? Terus lu bilang lu mau demo supaya mereka yang ada lu naikin dong posisi dia. Iya. Jangan jadi gitu doang. Kecuali diberhentiin gak digantiin pekerjaan. Itu mungkin jahat. Kan itu. Atau orang yang kerjanya mencetin lift. Portfolio CV. 3 tahun mencetin lift di hotel bintang 5. Apa hebatnya? Coba kan kasihan. Malahan bisa jadi AI gantiin kerjaan-kerjaan yang lebih mundane gini ya. Persis. Yang lebih fisiknya lama gitu. Nah itu ini Cep. Dari kelompok utopis ngomong apa coba? Lebih gila lagi. Dokter itu harusnya AI aja. Dia lebih tahu semua data penyakit bahkan bisa prediksi lebih canggih kok. Lawyer itu AI aja. Iya hukum itu udah pasti. Hukum dan gak akan mungkin dipengaruhi, gak akan mungkin Iya gak bisa suap. Gak bisa, dia gak penting kok. Akhirnya sebentar, terus kok kayak gitu. Semua kerjaan bisa di-AI kan sebetulnya bisa. Nah itu yang jadi masalah lagi. Pertanyaannya, terus kita dapat uang dari mana? Iya kan? Kita gaji dari mana? Muncul Zep, ada konsep yang namanya, lu pasti udah pernah dengar. Jadi kayak penghasilan dari negara itu loh. Ada istilahnya. Itu teman-teman politik pasti tahu lah. Jadi ide bagaimana kalau warga negara itu digaji aja oleh negara. Universal income. Universal base income ya. Itu. Jadi lu digaji sama negara. Misalkan begini. Zep, gua gak tahu lu sibuk apa. Tapi karena lu sudah usia sekian, lu berhak menerima gaji dari negara. Iya, tapi itu utopis banget. Jangan salah, secara itu kan tuh mungkin loh itu. Oh iya? Iya. Katakanlah ternyata misalnya gini. Lu dapat gaji, katakanlah UMR Jakarta itu katakanlah 5 juta. Kamu dapat 7,5 juta aja tiap bulan universal income tadi. Terus dengan ini gue mesti ngapain? Ya lu ngapain kek, sibuk ngebantu orang kek, lu bikin puisi kek, lu ngapain? Bisa nggak melakukan itu? Bisa. Artinya hal-hal yang tadi kepegawaian udah kerjain sama AI aja. Iya. Uang yang dihasilkan oleh AI buat ngegaji kita. Tapi make sense sih, maksudnya kan kita emang selama ini nyari teknologi biar kita makin gampang hidupnya. Gimana kalau endingnya ternyata ya hidup kita udah bisa auto aja gitu. Itu tadi sih kelompok utopis tadi. Jadi dia gitu ya, mikirnya gini, sebetulnya manusia tuh udah gak perlu kerja seperti buruh. Itu biarkan mesin yang mengerjakan, uangnya dipakai buat ngegaji kita. Lah terus kamu ngapain? Kalau kayak gitu, kamu ngapain? Sama kalau gue tanya gini, Zep abis pensiun lo mau ngapain? Ya, menikmatin hidup lah. Kenapa harus nunggu pensiun? Kenapa harus apa? Kenapa harus nunggu pensiun? Karena sekarang kerja terus. Nah kan, berarti kalau lu sekarang udah gak kerja,
lu bisa dong melakukan menikmati hidup tadi. Iya, Iya kayak gitu aja. benar. Betul. Pensiun mau ngapain? Saya kayaknya mau bikin sekolah. Saya mau bikin yayasan kreatif membantu orang-orang ini. Wah mulia sekali Motul. Kenapa nunggu pensiun ya? Kan saya mesti ngumpulin uang. Saya Duitnya dari mana? Saya membangun kepercayaan investor. Nanti baru percaya. Sekarang ditanya kalau 2 bulan lagi ada orang mau itu, lu lakukan nggak? Ya gue lakukan lah. Jadi bukan pensiun dini, sangat-sangat dini gitu loh. Motor nggak perlu cari uang. Yang cari uang siapa? Ya AI. Lu bikin tuh sekolah, bikin orang, dan itu mungkin Sep. Iya ya. Gila ya. Jadi ternyata nggak sejauh itu yang dibayangkan gue gitu. Lu sudah bisa hari-hari lu hanya mikirin gue mau nulis apa, gue mau bikin buku apa, dan buku ini dibaca laku nggak apa-apa. Jadi lu gini, dengan AI semua pekerjaan buruh atau yang rutinitas itu dikerjakan oleh mesin. Iya. Kita melakukan kerja-kerja yang manusia dengan hewan, manusia dengan tanaman, udah gitu aja. Bener, technically aja kan manusia maksudnya mikirinnya tuh kita harus menuhin yang kayak dasar-dasar dulu. Itu dia. Makan, nyari duit. Iya. Jadi akhirnya udah gak bisa mikirin aktualisasi gitu loh. Iya. Nantinya mah gini, lu kalau makan standar mah ada. Tapi kalau lu mau makan diulik-ulik ya boleh aja gitu. Kan lu punya waktu buat ngulik. Ya, jadi itu pilihan, bukan terpaksa. Gak tuh sangat utopis kan. Iya. Tapi dengan kayak begitu, ya sekarang logikanya gini. Menurut aku bilang, terus duit dari mana? Kerja AI itu bisa lebih produktif. Iyalah kan tadi kata kamu tuh berapa puluh ilmuwan dikalahin salah satu puter. Ya contoh lah, gak usah sampai AI. Zaman industri mobil, robot. Itu pabrik mobil bisa produktif lebih berapa. Itu kan baru pabrik mobil. Gimana kalau negara ini ya otomatisasinya, pekerjaannya. Ya gak usah itu. Jadi ada yang bilang bahwa AI itu mendemokratisasi pendidikan. Jadi lu gak perlu pintar dulu untuk menjadi dokter. Gak perlu pintar kok, kenapa? Dokter juga kan udah ada AI, ngapain kamu pintar-pintar? Gue pengen anjrit. Kenapa sih hanya orang pintar yang boleh menjadi pilot gitu? Ya karena dia harus mengontrol pesawat. Berarti kalau yang ngontrolnya mesin? Iya bisa aja. Iya bisa juga ya. Bisa. Coba deh. Tapi gak tau deh Kang, AI itu bisa bias gak ya? Maksudnya kan kalau manusia bisa. kita kan ya tahu lah pasti kan kita ada yang lebih nge-favor orang yang lebih dekat sama kita juga secara nggak sadar bisa kita lakuin. Nah AI kan diajarin sama manusia. Nah apakah jangan-jangan dia nge-pick up bias dari manusia itu? Bisa, iya kan itu yang terjadi bahwa kenapa AI di awalnya itu sangat kebarat-baratan dan sangat kulit putih lah. Oh, karena dari situ semua awalnya. Iya, karena dari yang mempelajari adalah orang barat, orang kulit putih, dan datanya itu yang paling banyak data dari orang kulit putih dan data dari barat. Apakah data-data barat itu tersisip data-data tentang etika, norma, budaya timur? Gak ada. Makanya dia gak ngerti, itu jebret-jebret aja. Tapi akhirnya bangsa negara timur concern. Mulai dari Cina, dari Korea, dari Taiwan yang lebih ke timuran. Sekarang udah agak balance tuh. Dulu kan orang kulit hitam itu kan dianggap error terus buat AI. Bisa bahaya dong berarti. Justru kan sudah terjadi. Sempat terjadi bahwa ada warga negara di Inggris atau di mana itu disalahartikan oleh data komputer milik pemerintah yang menggunakan algoritma dan AI itu dengan data orang kulit putih. Akhirnya dia jadi korban. Maksudnya dia kayak face recognition gitu? Iya. Itu bahkan tentang apa atribusinya dan lain-lain. Akhirnya kebetulan ini orang perempuan. Ini orang saintis, ahli komputer. Dijadiin penelitian sama dia. Lah si cewek yang ketangkep? Iya. Oh. Dia buktiin papa-papa ini ternyata begini. Deng baru ketahuan. Dulu sempat di Twitter juga, jangan salah. Ketika kamu manggil apa gitu, yang muncul apa duluan, kayak gitu-gitu. Jadi itu bahayanya teknologi yang kayak belum sempurna gitu ya. Iya. Tapi di lain sisi, emang bentuk sempurna AI itu akhirnya bakal kayak apa Kang? Kalau kita ambil imajinasi kita ya, ngelihat kayak lebih jauh gitu kan. Kalau tadi kata Kang Motul di film-film Hollywood orang-orang ngeliatnya memang kayak robot-robot gitu. Nah,
Jadi saat ini kalau dibilang AI yang sempurna itu dari yang gue baca ya ada dua ukuran. Yang pertama itu ukuran sebutannya apa gitu ya. Sampai kamu nggak mengenali kalau itu mesin. Jadi di level apa ketika kamu lagi chat dengan mesin kamu nggak sadar itu kamu chat mesin. Atau kamu dengar suara, hai nama saya Motul, robot nih. Iya. Kayak yang CS gitu lah. Tapi kalau Sep lu lagi di mana Sep? Itu suara robot. Anjing nggak mungkin banget gitu. Nah itu berarti ada levelnya. Sampai manusia tidak bisa mengenali, nah itu dianggap kesempurnaan AI. Yang kedua adalah ketika AI ini yang disebut mimpinya para pembuat AI sekarang. Jadi Artificial General Intelligence, AGI. General. Jadi saat ini tuh gini aja, AI itu kamu pakai ChatGPT ya. Iya. Berarti kamu teks untuk teks. Input data dia itu adalah teks. Ketika dikasih gambar, dia butuh algoritma lain untuk menerjemahkan itu. Jadi ada teks buat teks, ada gambar buat gambar, ada video buat video, teks buat video, itu kan mesti pindah-pindah tuh. Iya, masih terpisah-pisah sekarang. Nanti itu akan jadi satu. Nah itu yang disebut. Oh, jadi bisa semuanya. Itu disebut multimodal. Jadi semua jadi satu. Kamu mau masukin apa aja bisa, dia akan kerjain dan minta output apa aja bisa. Nah itu antara ngeri-ngeri sedap tuh. Kamu nonton video, menurut lu apa ceritanya? Kan kata-kata ini kan agak aneh. Menurut lu apa? Ya dia katanya, yang lu pengen tahu apanya, ceritanya apa? Itu bisa langsung ngerti si AI nanti, si AGI nanti itu. Contoh lagi, mobil autonomous vehicle jalan tanpa supir gitu ya. Itu kan di sekeliling dia kan ada orang, ada apa semua. Nanti dia bisa tahu karena berhubungan dengan internet, mending jangan lewat sini karena ada demo di sana. Ih kok lu tahu sih? Karena dia update. Tapi ini karena tuh kayak awannya mendung tuh. Buset, awan mendung dia tahu. Nah, itu tuh udah ini termasuk suara, termasuk apa gitu. Inggris baru menemukan bau-bauan. Aduh, udah gue berarti lengkap tuh panca indera tuh. Berarti bisa dibilang ini tuh kayak end goal-nya ilmuwan-ilmuwan sekarang gitu ya. Akan ke sana. Jadi tingkat kemiripan manusianya tinggi sama dia bisa multimodal. Jadi semua bentuk ya. Suara, gerak, video, bahkan bau. Kalau gerak kan jadi robotics. Tapi kok dia jadi kayak spesies baru gitu ya kan? Iya, itu makanya tadi sih di atas manusia. Yuval Harari bilangnya AI itu adalah alien intelligent. Karena selama ini kan di bayangan kita spesies yang bakal lebih pintar daripada kita itu datangnya dari luar angkasa kan? Itu tadi ada. Itu sebutan mereka alien intelligent. AI itu adalah alien intelligent kalau kata si Yuval itu. Dan untuk kasih tahu hati-hati loh gitu. Ya itu. Dia tuh lebih pintar, lebih advance. Dari AI kita akan bisa menemukan material-material baru yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia. Itu bisa. Sampai kayak begitu. Nah, itu kan aduh gokil. Tapi ya ngeri-ngeri sedap deh. Kira-kira gitu. Sekarang pikiran gue jadi kemana-mana nih. Nah, antara pro, kontra, optimis. Optimis ngeri. sih, cuman kayak gimana ya kalau nanti gue gak bisa kerja lagi gitu kan. Di sisi lain gitu. Gini. Kenapa masih dugaan gue ya. Hal yang gak bisa digantikan oleh AI itu adalah hal yang berhubungan dengan passion dan rasa. Itu gak bisa. Contoh paling gampang lah adalah olahraga, sport. Gak mungkin diganti itu. Iya sih. Gimana caranya? Bukan gimana caranya. Sekarang gue tanya lu gini deh. Kamu ikutan gak sih tren maraton-maratonan itu? Enggak. Ya? Tapi tahu lah ya. Tapi tahu kan ya. Sekarang gue tanya sama lo. Ngapain sih lo beli sepatu mahal, baju mahal, apa mahal, lari-larian hanya untuk mendapat medali yang lu tahu harganya nggak seberapa. Kenapa sih? Satisfaction. Nah, itu tuh nggak bisa lu kuantifikasi menjadi sebuah hal yang benar dan salah. Iya benar, karena itu perasaan gitu. Perasaan. Iya. Tidak bisa di 1 dan 0 kan? Nggak bisa. Kenapa sih lu harus beli tas mahal? Itu kan tas-tas juga.
Kenapa sih lu harus beli mobil sport yang segitu mahal? Bahkan merek tertentu lu gak bisa pakai kecuali mesti begini-begini. Satisfaction. Dan I'm okay with that. Tapi apa bener masa AI gak bisa ngembangin perasaan gitu? Gak bisa. Even di masa depan gak bakal bisa dia punya emosi. Gambarannya gini. AI itu digital. Digital itu benar dan salah. 1 dan 0. Jadi gak ada in between tuh. 1 dan 0 ini dia harus bisa mengkuantifikasi benar itu adalah ya begini. Nah buat dia tuh bingung. Kenapa gua harus membenarkan lu beli tas yang hanya untuk bawa beginian dengan harga 1M. Iya dia gak ngerti ya. Apa? Bisa tahu gak? Coba kasih tahu gua kenapa kamu pakai baju warna ungu? Bisa gak gua bilang ini salah dan benar? Enggak. Gak bisa. Susah gitu loh. Ini baru warna, belum rasa, belum bau parfum, belum. Aduh banyak banget itu loh. Akhirnya buat AI adalah gini, gue bagaimana bisa mendefinisikan bahwa jika baju merah salah, jika baju biru benar. Kecuali baju biru ini adalah seragam. Berarti bukan birunya, lu salah pakai seragam, kira-kira gitu. Nah tapi kalau itu gak bisa, satisfaction juga begitu. Lu melakukan olahraga, MMA, pukul-pukulan, udah kayak mau ngebunuh. Ujung-ujungnya lu salaman peluk-pelukan. Ini tuh apa sih sebenarnya? Kenapa lu melakukan ini? Wah ini mah ada adrenalin aja, harus gua keluarin. Apa gitu? Iya kan? Cinta. How you describe cinta ini salah, yang ini bener. Gimana bisa? Iya. Gak bisa. Jadi ketika lu punya profesi yang berhubungan dengan passion, satisfaction, affection, gak bisa diganti. Selama guru hanya mengajarkan ini yang benar, ini yang salah, percayalah dia akan keganti oleh guru AI. Dan malahan bisa jadi lebih akurat AI. Lebih akurat, pasti. Tapi ketika guru itu benar-benar profesi yang menggugu dan ditiru, untuk digugu dan ditiru, murid itu tuh bukan hanya ngeliat ini guru pinter, tapi jadi patron gitu loh. Nah itu gak keganti tuh. Ulama, ustadz, kalau hanya pinter-pinteran menghafal ayat atau gak bisa. Tapi kita butuh karena apa? Dia ahli tafsirnya. Gak bisa lo tafsir hanya dari data. Nah itu yang kayak gitu-gitu seniman. Kalau senimannya hanya lo mengandalkan, gua bisa bikin gambar mirip dengan Van Gogh, ya AI lebih jago kali. Bisa nggak elunya itu memunculkan tadi, harus ada passionnya, ada affectionnya. Itu menurut gue itu kita harus kesana mikirnya. Tapi ternyata Kang Mo tuh pemikiran tuh lumayan optimis ya, sama positif gitu. Kalau misalnya terkait AI ini gitu. Tadi kan kita juga udah ngobrol panjang nih Kang sebenarnya dari apa itu AI gitu. Kayak selama ini gak kebayang di pikiran kita bentuknya kayak gimana. Terus juga ternyata ada baiknya banyak tapi buruknya juga banyak. Tapi terakhir aku tuh mau nanya Kang, karena aku sempat dengar perkataan yang orang bilang kalau misalnya siapa yang megang AI itu akan menjadi Tuhan gitu. Nah terakhir, terus gimana dong kita cara ngerespon AI ini dan juga kedepannya nih kita harus gimana ya nanggepin AI itu gimana dalam kehidupan gitu? Nggak lama lagi AI itu tuh akan berubah bentuk dan wujud menjadi bentuk yang tidak tampak atau seamless. Dia akan masuk ke semua alat dan perangkat yang kita sudah pakai. Jadi kita sebenarnya mungkin nggak mudeng. Contoh, kamu sering pakai software tertentu gitu ya. Kamu udah gak sadar tuh bahwa di dalam software itu sudah ada AI-nya. Kira-kira gitu. Ya kayak direkomendasiin konten, toto itu ada AI. Iya, sekarang kita baca berita juga ada itu kan itu sudah tidak terlihat tuh. Kamu biasa pakai Photoshop, di Photoshop sudah ada AI-nya. Hampir semua software akan ke sana. Kemudian aplikasi dari mulai kamu tadi nyari jalan, peta, nanti mau liburan apa, semua itu udah ada AI-nya, cuman kita gak sadar aja. Semua screen yang kita sentuh-sentuh ini, mau ATM, mau apa, itu udah ada AI-nya, cuman kita gak sadar. Dia gak cuma disentuh, tapi kita datang pun dia udah mudeng. Oh si motul datang dari mana, dari face recognizer, kita gak sadar aja. Nanti tuh akan ke sana. Mobil
kita mendekati mobil itu dia udah tahu. Sekarang tuh kacamata itu Zep udah ada yang ada chipnya, ada AI-nya. Jadi dia bisa kasih informasi apapun ini. Lu pernah gak sih datang ketemu orang, anjing ini gue pernah lihat orang ini di mana ya, kok gue lupa sih. Iya. Ternyata nanti lu datang, lu aktifkan sekeliling gue. Kayak di film ya. Iya, di sekeliling lu ada si ini. Hah, ada si ini, mana ya, malah begitu. Dan ketika lu ketemu orang, ini siapa ya? Oh ini tuh adalah ini. Oh iya, diingetin. Sangat seamless, lu udah gak ketahuan. Dan udah kayak jadi, ya sehari-hari aja gitu. Sehari-hari. Sampai sehari-harinya ini, lu gak sadar bahwa itu ada AI-nya. Ini tuh AI, itu mesin. Dan udah gak penting, kira-kira gitu. Apalagi nanti ketika teknologi chip itu makin kecil, makin apa, terintegrated, semuanya ini sudah terintegrated. Ini kan semua chip gara-gara semua kita terkoneksi. Ya udah, internet aja lebih murah ya kemana-mana. Jangan-jangan nanti pilot itu hanya sebetulnya mah yang penting penumpang gua tenang aja ada orangnya. Pada prakteknya mah mungkin semua udah AI. Iya. Kan kalau kamu ngelihat Airbus hari ini kan udah nggak pakai setir, pakai joystick. Joystick kayak main game. Pesawat sebesar itu pakai joystick. Mau turun, tek diatur sendiri apa semua. Logikanya kalau udah kayak gini, ini kan tidak susah untuk mau landing, sebutin aja mau landing di mana, data cuaca apa semua gitu, lu landasi ini sudah mungkin sekarang mah udah bisa. Kira-kira gitu. Nah itu ke depan sih akan ke sana. Jadi apakah kita akan ketakutan tiba-tiba ada berita ditemukan obat cancer hasil AI? Apa lu takut akhirnya? Enggak, senang sih. Justru itu kan. Yeah. Kalau aja dulu nyokap gua minum ini kan jadi kayak harapan-harapan baru gitu. Nah itu tadi gua bilang utopis akhirnya. Tiba-tiba ya tadi syukur-syukur ya. Ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan buruh ini udah gak perlu diburu lah, udah mesin aja. Buruh-buruh tetap digaji sama negara. Cukup UMR, yang penting lu jangan kelaparan. Lu jangan ini. Lu mau sekolah juga bisa. Gratis. Hah? Kok ini impian? Iya, kan juga mau hidup di dunia kayak gitu ya? Iya itu tadi dunia utopis akhirnya. Ya tapi ya sejujurnya gue gara-gara AI ini deh. Itu gue berdoa minta panjang umur. Cuman gara-gara pengen tau masa depan tuh kayak gimana, kayak di film-film gitu ya. Karena terus gue penasaran sih. Kalau gue selama ini selalu pengen lihat mobil terbang. Tuh kan. Sama mobil terbang atau robot seliburan kayaknya bakal terjadi gak ya gitu. Ya itu penasaran gue. Ya nggak tahu lah. Dan gue yakin kayaknya yang nonton juga pada penasaran juga. Pasti punya versinya masing-masing kan? Versi masing-masing. Pasti ada. Oh bayangan begini. Aduh. Ya mungkin cukup lah ya. Aduh ya kalau pembahasan pusing kita tentang AI ini karena sepertinya realitanya tuh masih banyak banget ya, gitu. Dan masih berkembang terus ya. Iya. Dan mungkin kalian bisa imajinasikan sendiri di pikiran kalian. Realita yang kalian pengenin tuh seperti apa. Terima kasih teman-teman udah nonton Kasat Kusut episode ini. Jangan lupa juga untuk cek video-videonya Kang Moto di Kentara Media. See you.